Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Etika Hukum dan Bisnis yang beranggotakan saya Adam Anugrah Jaya. Saya Almaidatul Fatimah. Saya Fida Intan Ayu Zahra. Saya Melinda Era Pradana. Saya Mas Kadiri Marta Dijaya. Izinkan kami mempresentasikan sebuah video yang berjudul Memahami alternatif penyelesaian sengketa bisnis. unsur terjadinya konflik. Konflik merupakan hal yang sering biasa terjadi di dalam perusahaan. Umumnya, konflik tidak dapat dihindari. Konflik dapat diselesaikan dengan cepat atau malah menjadi buruk tergantung dari kondisi kecakapan manajemen. Saya akan membahas beberapa unsur yang dapat menyebabkan timbulnya konflik dalam perusahaan. Yang pertama yaitu ada komunikasi yang buruk. Hubungan antara diri sendiri dan orang lain tidak dapat dipisahkan. Komunikasi merupakan sesuatu yang penting dalam perusahaan agar tidak terjadi konflik. Yang kedua ada perbedaan kepribadian, di mana karakter dan pribadi masing-masing karyawan itu berbeda. Apalagi Indonesia merupakan daerah yang memiliki kekayaan budaya, keanekaragaman, suku, ras dan adat. Hal tersebut dapat menjadi pemicu konflik dalam perusahaan. Ketiga ada kompetisi kerja. Sebenarnya, kompetisi kerja merupakan sesuatu yang diperlukan setiap perusahaan untuk menciptakan produktivitas yang tinggi. Namun, apabila kompetisi tidak dilakukan dengan sehat, maka akan terjadi konflik dalam perusahaan. Keempat, sistem organisasi yang tidak efektif. Setiap perusahaan tentunya memiliki sistem organisasi yang mengatur alur instruksi pekerjaan. Jika sistem organisasi tersebut tidak efektif, dapat dipastikan hal tersebut menjadi pemicu konflik. Kelima, kurangnya rasa persaudaraan. Untuk memupuk rasa persaudaraan di tempat kerja, ada banyak hal yang bisa dilakukan, seperti mengobrol dengan ramah, berinteraksi di sepulang kerja untuk bersenang-senang, dan mengajak orang lain mengobrol di luar topik pekerjaan saat jam istirahat. Penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa adalah cara bagaimana kita menyelesaikan perkara dari pihak satu ke pihak lainnya. Cara menyelesaikan sengketa ada dua cara. Yang pertama ada litigasi dengan pengadilan dan non-litigasi di luar pengadilan. Menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 30 Tahun 1999, Penyelesaian sengketa ada 5 cara. Yang pertama ada konsultasi, yaitu tindakan yang dilakukan pihak satu dengan pihak yang lainnya yang merupakan pihak konsultan. Yang kedua ada negosiasi, penawaran untuk mencapai kesepakatan bersama yang lebih harmonis. Yang ketiga ada mediasi, penyelesaian dengan perundingan untuk mencapai kesepakatan dibantu oleh mediator. Yang keempat ada konsilasi, penyelesaian yang dibantu oleh konsilator untuk menengahi para pihak dan mencapai kesepakatan bersama. Yang terakhir ada penilaian ahli, yaitu pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai bidangnya. Yang ketiga ada perbedaan konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Yang pertama, konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan. Sedangkan negosiasi merupakan suatu sarana bagi pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Yang ketiga ada konsiliasi. Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa dengan menggunakan pihak ketiga atau konsiliator, yang dimana konsiliator ini merupakan peran aktif yang bisa mengambil inisiatif dan merumuskan langkah-langkah penyelesaiannya. Yang terakhir ada arbitrase, memiliki karakteristik hampir
serupa dengan penyelesaian sengketa adjudikatif. Sengketa dalam arbitrase diputuskan oleh arbiter atau majelis arbiter yang mana putusan arbiter bersifat final dan binding. Dengan demikian, suatu keputusan yang bersifat arbitrase dilaksanakan di pengadilan negeri. Jadi perbedaan antara keempat hal tersebut adalah jika konsultasi menggunakan pihak lain sebagai konsultan, sedangkan negosiasi tanpa melibatkan pihak ketiga, konsiliasi pihak konsultasi berperan aktif, sedangkan arbitrase menggunakan sengketa adjudikatif. Yang terakhir ada perbedaan teknik negosiasi keras dan lunak. Perbedaan teknik negosiasi keras dan lunak adalah teknik negosiasi lunak, suatu teknik negosiasi yang menempatkan pentingnya hubungan baik antar pihak. Teknik ini menekankan pada corak negosiasi yang melahirkan kesepakatan yang bersifat semu, serta menghasilkan pola menang atau kalah. Yang kedua ada teknik negosiasi keras. Teknik negosiasi keras yaitu suatu teknik negosiasi yang berusaha memberikan konsesi dan menggunakan ancaman. Teknik negosiasi lunak lebih diminati daripada teknik negosiasi keras karena sifatnya yang lunak sehingga memudahkan untuk bernegosiasi. Sekian dari video yang dapat kami presentasikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.